Robot penjelajah Perseverance yang diluncurkan NASA ke Mars akan mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu di sebuah kawah danau kuno. Tapi jika kehidupan memang pernah ada di planet merah, bagaimana para ilmuwan akan mengenalinya? Salah seorang ilmuwan yang memimpin proyek tersebut, Ken Wilford, menjelaskan apa yang mereka cari. Dewasa ini Mars berbahaya bagi kehidupan. Iklimnya terlalu dingin bagi air untuk tetap cair di permukaan. Dan atmosfer yang tipis meloloskan tingkat radiasi yang tinggi, berpotensi mensterilkan lapisan atas tanah. Tapi tidak selalu seperti ini. Sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu atau lebih, air mengalir di permukaan. Ia mengukir saluran yang masih terlihat sampai hari ini dan terkumpul dalam kawah. Air adalah unsur paling umum dalam biologi, sehingga sepertinya masuk akal bila Mars kuno pernah menawarkan kondisi yang cocok untuk kehidupan. Perseverance akan menuju kawah Jezero. Tempat tanda-tanda keberadaan air di masa lalu jauh lebih jelas jika dilihat dari orbit daripada di kawah gel. Si robot akan mengebor batuan Mars, mengekstraksi inti batuan yang kemudian ditaruh dan disegel di dalam wadah lalu ditinggalkan di permukaan. Sampel akan diambil oleh robot penjelajah lain yang dikirim di kemudian hari, lalu diluncurkan ke orbit Mars dan dikirim ke bumi untuk dianalisis. Semua ini adalah bagian dari program kolaborasi dengan Badan Antariksa Eropa yang disebut Mars Sample Return. Tapi si robot penjelajah juga akan melakukan banyak penelitian di permukaan planet merah. Jezero memiliki salah satu contoh delta terbaik di Mars. Delta adalah struktur berlapis yang terbentuk ketika sungai memasuki perairan terbuka dan mengendapkan batu, pasir, serta kemungkinan karbon organik. Jezero berlokasi di wilayah yang telah lama diamati para ilmuwan. Letaknya di bahu barat cekungan raksasa yang disebut Isidis, yang menunjukkan tanda-tanda terkuat akan keberadaan mineral olivin dan karbonat di planet Mars berdasarkan pengukuran dari luar angkasa. Sebuah survei di kawah mengungkap endapan mineral karbonat di tepi barat pantai kuno itu. Karbonat terestrial dapat menyimpan bukti kehidupan di dalam kristal mereka. Salah satu jenis struktur yang kadang-kadang bertahan adalah stromatolit. Stromatolit terbentuk ketika banyak lapisan bakteri dan sedimen terbentuk dari waktu ke waktu menjadi struktur yang lebih besar, kadang-kadang dengan bentuk kubah. Di bumi mereka terbentuk di sepanjang garis pantai kuno, tempat sinar matahari dan air berlimpah. Mencari benang merah dari berbagai bukti yang ada sangatlah penting. Identifikasi visual saja tidak akan cukup untuk meyakinkan para ilmuwan tentang asal-usul biologis, mengingat standar yang sangat tinggi untuk mengklaim keberadaan kehidupan ekstraterestrial. Suatu penemuan cenderung disebut sebagai kemungkinan tanda kehidupan sampai batuan dikirim ke bumi untuk dianalisis. Namun Mars tidak membuka rahasianya dengan mudah. Pada tahun 2019, para ilmuwan dari misi itu mengunjungi Australia untuk mengakrabkan diri dengan stromatolit fosil yang terbentuk 3,48 miliar tahun yang lalu di wilayah Pilbara. Apapun yang ditemukan oleh Perseverance, kita berada di ambang fase terbaru pemahaman kita akan planet tetangga kita ini. Demikian video kali ini tentang robot cerdas milik NASA Perseverance.